Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Operation Research. Sekarang kita memasuki pertemuan kedua, yaitu mengenai teori keputusan. Teori keputusan ini sudah pernah saya sampaikan bahwa ada dua kali pertemuan, yaitu pertemuan minggu kedua dan minggu ketiga. Yang membedakan adalah pada minggu kedua ini kita akan mempelajari teori keputusan yang sifatnya deterministik. Sedangkan pada minggu depan kita akan belajar teori keputusan yang sifatnya stokastik. Pendahuluan ya. Jadi setiap organisasi ataupun individu ini pasti akan dihadapi oleh masalah pengambilan keputusan. Nah, pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar dan teori keputusan dan berbagai macam ilustrasi dalam penyelesaian masalah keputusan manajemen. Jadi ya adik-adik, di setiap usaha pasti kita akan mengalami masalah-masalah. Pernah ya saya singgung juga di minggu sebelumnya, masalah ini bisa berupa, data yang bisa kita hitung dulu, masalah budget contohnya, atau masalah yang sifatnya, tidak perlu kita hitung tetapi bisa kita, ambil keputusannya dengan alur pikir kita atau logika kita. Nah, karena kita OR, belajar OR atau Operation Research, maka kita awali dengan menganalisis data dulu. Nah, ini ya contohnya teori keputusan, misal perusahaan dalam merumuskan strategi advertensi. Nah, biasanya masalahnya adalah perusahaan pasti menghadapi ketidakpastian pesaing, menghadapi ketidakpastian permintaan pasar produk yang bersangkutan. Nah, lalu bagaimana merumuskan strategi advertensinya? Advertensi ini pengiklanan ya. Jadi sebelum keputusan dibuat, beberapa perusahaan kebanyakan memutuskan berapa kapasitas produksinya, kemudian jenis mesin yang digunakan apa saja, apakah akan memproduksi skala besar atau kecil, dan apakah perusahaan akan memulai dengan jumlah produksi yang besar dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kalian mau merumuskan strategi advertensi dalam usaha kalian, kalian harus mempertimbangkan beberapa hal. Kalian harus membuat alternatif keputusan dan kalian kaitkan dengan masalah-masalah, identifikasi masalah kalian. Selalu setelah kalian analisis ya, maka keputusannya bisa dibuat seperti penentuan harga, pemilihan segmen pasar, pemilihan media advertensi, anggaran biaya advertensi. Contohnya lagi ya, kalau ini kan masih secara umum aja. Kalau misalnya secara riset operasional yang memang benar-benar hitungan, contohnya gini, kalian mau memproduksi suatu barang, kalian kan pasti tahu kapasitas produksinya berapa, kemudian jumlah budgetnya berapa. Nah, kemudian kalian identifikasi tuh masalahnya. Masalahnya misalnya pesaing saya banyak, kemudian produk sejenis juga banyak di pasaran. Lalu kira-kira dengan budget yang terbatas dan skala produksi yang sekian itu, dan dihadapkan dengan beberapa permasalahan itu, kendala ya, kira-kira saya akan mengiklankan produk saya itu dengan media sosial kah? Atau melalui media massa seperti, televisi atau koran. Nah, itu kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung berapa budgetnya, lalu berapa kapasitas produksinya, kemudian, permintaan pasar kira-kira ada berapa. Nah, itu bisa pakai teori keputusan. Lanjut, untuk menganalisis teori keputusan ini ya, jadi
kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Dalam menghadapi situasi pengambilan keputusan, ini terdapat dua komponen yang perlu diidentifikasi terhadap masalah tersebut. Yang pertama yaitu kalian harus tahu alternatif keputusannya, jadi membuat daftar kemungkinan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah peristiwanya, membuat daftar semua kemungkinan peristiwa setelah pengambilan keputusan. Jadi ini kalian harus tahu nih. Ya, contohnya tadi mau memasarkan atau mengiklankan produk kalian, dengan metode apa ya, gitu ya. Jadi kalian buat alternatif keputusannya. Apakah mau dengan, cukup media sosial, atau melalui televisi, atau melalui koran. Kemudian peristiwa, kalian harus tahu peristiwa event-nya ya. Kira-kira ketika saya, berada di penjualan yang sedikit, mungkin akan lebih cocok yang, memasarkan dengan media sosial. Kemudian kalau sedang, media koran, kemudian kalau, besar media yang misalnya media televisi. Jadi kalian harus tahu peristiwanya kira-kira produk saya itu akan laku di kisaran yang kecil, atau sedang, atau besar. Nah, kalian buat sendiri peristiwa atau, pengklasifikasian produk ini laku terjual dalam skala kecil, sedang, besar. Silakan buat, range-nya gitu ya. Itu namanya peristiwa. Lalu setelah kita identifikasi alternatif keputusan dan peristiwa, kegiatan selanjutnya adalah kalian menghitung payoff untuk setiap pasangan keputusan dan peristiwa. Payoff ini adalah sekumpulan hasil atau benefit atau keuntungan atau pendapatan atau laba ya istilahnya seperti itu yang diperoleh adalah sekumpulan hasil benefit yang diperoleh jika keputusan benar-benar dilaksanakan dan peristiwa betul terjadi. Informasi tentang payoff ini disusun ke dalam tabel yang disebut dengan tabel payoff. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung dengan menggunakan teori keputusan ini, maka kalian harus tahu terlebih dahulu berapa payoff-nya atau berapa keuntungan dari usaha Anda. Karena ini sifatnya minggu pertama sifatnya deterministik ya, kita bisa meramalkan secara pasti, maka akan sangat mudah sekali kita untuk menentukan payoff-nya. Nah, biasanya kalian itu bisa menghitung payoff dengan rumus, mungkin kalian sudah familiar dengan rumusnya. Kalau rumusnya pendapatan, itu kan Pi ya. Pi sama dengan TR min TC. Ya, Pi sama dengan TR min TC. Pi ini adalah keuntungan atau laba atau profit atau benefit atau dalam riset operasional ini namanya payoff. Pi ini payoff. Nah, payoff ini didapatkan dari total revenue atau total penerimaan dikurangi dengan total cost atau total biaya. Nah, jadi pendapatan bersih. Nah, sedangkan mencari TR, mungkin sudah paham juga, TR ini didapatkan dari P kali Q, di mana P adalah price dan Q-nya adalah quantity. Kemudian TC, total cost, ini didapatkan dari TFC plus TVC. Ya, jadi total fixed cost atau total biaya tetap ditambah dengan total variable cost atau TVC. Nah, kalau di dalam usaha tani itu ya, yang dimaksud dengan total fixed cost itu kan ini ya yang termasuk biaya tetap yang biayanya tidak berubah-ubah dan tidak tergantung dari jumlah produksi. Contohnya alat, sewa lahan gitu ya. Kemudian mesin, traktor misalnya, itu termasuk biaya tetap. Sewa lahan, pajak gitu ya, termasuk biaya tetap. Kemudian total variable cost, contohnya pupuk, benih, bibit,
ya pestisida. Jadi yang variable cost itu biaya yang jumlahnya tergantung dari jumlah produksi, besarnya jumlah produksi. Yang dia bisa berubah-ubah tergantung banyaknya produksi. Mungkin di usaha kuliner gitu ya, atau usaha makanan keripik gitu. Kalau misalnya usaha keripik berarti yang dimaksud dengan biaya tetap bisa sewa gedung, kemudian alat, mesin, tuh. Kemudian yang termasuk biaya variabel, contohnya ya buah yang akan dijadikan keripik, bahan baku ya, juga bahan penunjang, minyak, gula, garam, dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu kalau mau menghitung menganalisis dengan cara teori keputusan ini, maka kalian harus tahu rumus dasarnya ini dulu. Yang P sama dengan TR min TJ. Tapi kalau misalnya di OR ini sudah saya sajikan ya tabel payoff-nya, jadi kalian tidak perlu mencari payoff-nya. Misalnya kalau kalian usahanya sebagai reseller menjual baju gitu ya. Kalian ngambil dari supplier harganya 50.000, kemudian kalian jual dengan harga 60.000. Maka payoff yang kalian dapatkan adalah ya 10.000. Itu bisa dikatakan sebagai payoff. Jika kalian memang reseller aja atau dropshipper, ya untungnya bulat bersih gitu ya, kalian mendapatkan 10.000 gitu. Itu bisa dikatakan payoff juga. Nah, tabel payoff itu bentuknya seperti ini. Jadi ada alternatif keputusan, tindakannya A1, A2, A3, A4, kemudian ada peristiwa E1, E2, E3. Misalnya kalian mau mengiklankan usaha kalian, contoh yang pertama tadi ya, alternatif keputusannya melalui media sosial, yang kedua melalui radio, yang ketiga melalui televisi. Contohnya misalnya alternatif keputusannya ada 3. Ini kalau alternatif keputusannya semakin banyak ya silakan tambahkan kolom dan barisnya aja. Barisnya ya. Kemudian kalau peristiwa itu ada misalnya peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Misalnya peristiwa 1 saya buat ketika penjualan skalanya kecil, misalnya antara 0 sampai 1 juta. Atau 0 sampai 10 juta, itu termasuk kecil. Kemudian peristiwa kedua 10 juta 10 juta Rp1 sampai misalnya 50 juta. Kemudian 50 juta Rp1 sampai misalnya seterusnya. Atau kalian batasi deh 150 juta gitu. Ya. Maka kalian harus tahu, karena ini sifatnya deterministik, ya, ketika kalian penjualannya berada di kategori 1, maka dan alternatif keputusannya kalian itu jika memilih A1, maka payoff-nya sebesar R11. Kan bisa kita hitung payoff-nya, ya. PF-nya pakai rumus yang tadi. Jadi kalau misalnya pakai media sosial, kira-kira biaya yang dikeluarkan berapa? Mungkin 100.000 untuk paket data. Ya, paket internet. Kemudian jika memilih alternatif keputusan A1, sedangkan penjualan berada di E2, maka payoff-nya itu sebesar R12. Caranya membacanya seperti itu. Misalnya jika A3, kita memilih A3, kemudian penjualan kita berada di penjualan ketiga, peristiwa ketiga, maka payoff-nya sebesar R33. Cara membacanya seperti itu. Mungkin kalian agak bingung kalau seperti ini ya. Kita langsung aja ke contoh. Diketahui perusahaan berdikari adalah perusahaan mebel
di mana direktur perusahaan ini diharuskan untuk mengambil keputusan mengenai tipe truk yang akan dibeli untuk operasi perusahaan. Truk tersebut dibutuhkan untuk mengangkut bahan baku, mengantar produk jadi, dan mengangkut contoh produk yang akan dipamerkan selama tahun mendatang. Direktur perusahaan berdikari masih meragukan apakah akan membeli truk yang memiliki kapasitas besar meskipun permintaan produk mengalami kenaikan lamban pada awal tahun, atau akan membeli truk ukuran sedang atau ukuran kecil. Jadi masalahnya adalah di sini manajer atau direktur di sini ya mengalami masalah, bukan masalah sih, kebingungan. Kira-kira dalam usaha mebel ini sebaiknya perusahaan akan membeli truk yang kecil, ataukah truk yang sedang, atau truk yang ukuran besar. Menghadapi keadaan ini, direktur perusahaan mengidentifikasi 3 alternatif keputusan pembelian truk, yaitu truk kecil, sedang, besar. Kemudian perkiraan penjualan perusahaan pada tahun pertama ini akan masuk ke dalam salah satu dari keempat kategori berikut. 0 sampai 40 juta, 40 sampai 80 juta, 80 sampai 120 juta, dan 120 juta ke atas. Artinya perusahaan ini membuat perkiraan peristiwa itu ada 4 kategori ya. Kemudian setelah direktur perusahaan melakukan pertemuan dengan manajer produksi dan pemasaran, disusunlah tabel payoff yang menunjukkan bahwa ada 3 alternatif keputusan, yaitu tipe truknya, ya ukuran kecil, sedang, besar. Kemudian terdapat 4 peristiwa atau event yang berhubungan dengan keempat range penjualan tahun pertama, yaitu peristiwa 1, 2, 3, dan 4. Setelah dihitung, ya karena manajernya bisa memperkirakan atau memprediksi secara pasti, didapatkan jika perusahaan membeli truk ukuran kecil, sedangkan penjualan berada di kategori 1, maka payoff-nya berkisar 40 juta. Ini dalam jutaan ya. Kemudian, jika perusahaan membeli truk ukuran kecil, tetapi peristiwa penjualannya berada di kategori 4, maka payoff yang didapatkan itu sebesar 50 juta. Cara membacanya seperti itu. Kemudian contoh lagi ya, satu lagi, misalnya jika perusahaan membeli truk ukuran besar, sedangkan penjualan berada di kategori 1, maka perusahaan akan rugi atau minus sebesar 40 juta. Nah, ini sudah didapatkan payoff-nya seperti ini ya, kaitan antara alternatif keputusan dengan peristiwanya. Lalu bagaimana keputusan pemilihan truk pada masing-masing kategori? Sebenarnya dengan melihat tabel ini kalian sudah bisa memutuskan. Dengan cara apa? Melihat payoff yang paling besar. Misalnya untuk truk ukuran kecil, di peristiwa 1, ya, kita lihat nih kolom ini ya, peristiwa 1, sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran yang mana? Kalau ukuran kecil payoff-nya 40, ukuran sedang 30, ukuran besar min 40. Tentunya yang paling besar adalah yang 40 nih. Jadi jika perusahaan yakin penjualan itu berada di kategori 1, maka sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran yang kecil. Begitu juga dengan yang ini, yang peristiwa kedua. Di peristiwa kedua ini nilai payoff yang paling besar itu yang ini ya, 20, 50, min 10, yang 50 yang paling besar. Jadi, jika perusahaan yakin penjualan berada di kategori 2, maka sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran yang sedang. Kemudian yang ketiga, yang paling besar yang 60 ya, maka di antara 30, 24, 60 yang paling besar, maka jika perusahaan yakin penjualan berada di kategori 3, sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran besar. Kemudian yang keempat, antara 50, 40, 80, yang paling besar adalah 80. Jadi jika perusahaan yakin penjualan berada di kategori 4, maka sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran besar. Sebenarnya dengan begitu aja kalian sudah bisa. Pastinya kalau menentukan keputusan pasti memilih profit yang paling besar, payoff yang paling besar. Tapi ada kaidahnya dalam menghitung atau menganalisis menggunakan teori keputusan ini.
Jadi caranya gimana kalau menyelesaikan masalah seperti ini? Caranya yaitu kalian membuat tabel opportunity loss. Opportunity loss ini artinya kesempatan yang hilang. Kalau bisa kita mencari nilai opportunity loss-nya yang nilainya 0. Nilai 0 ini adalah yang menjadi keputusannya. Tapi bagaimana sih mendapatkan nilai 0, 10, 80, dan seterusnya ini? Caranya adalah, tunggu sebentar, saya buatkan tabel awalnya dulu. Caranya adalah tadi kembali lagi yang ke sini ya. Ini kan payoff-nya ya. Masing-masing kolom ini, masing-masing kolom peristiwa, kalian lihat. Nah, contohnya yang peristiwa 1, 40, 30, min 40. Mana yang paling besar? Yang paling besar kan 40. Jadi, semuanya kita tulis 40. Kita kurangi dengan nilai payoff-nya. Yang pertama tadi 40, 30, kemudian min 40. Mohon maaf ini papannya kecil ya. Saya harap kalian jelas. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini 10, yang ini jadi 80. Coba kita lihat ya. Ini jadi 0, 10, dan 80. Ya, ini 0, 10, 80. Kemudian yang peristiwa kedua juga gitu. Di antara 20, 50, min 10 yang paling besar mana ya? 50. Maka 50. 50, tentukan dulu 50. Kayak gini kita kurangi dengan payoff-nya. Jadi 20, 50, min 10. Hasilnya 30, 0, dan 60. Ya, kayak gitu caranya. 30, 0, 60. Begitu juga dengan yang kolom peristiwa ketiga dan keempat. Dari caranya yang ini ya. Antara ini yang paling besar mana berarti 60. 60 min 30, 60 min 24, 60 min 60. Yang ini 80 min 50, 80 min 40, 80 min 80. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian alternatif keputusan dari alternatif keputusan itu mana yang sebaiknya diambil tadi sudah saya simpulkan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yakin peristiwa penjualannya berada di kategori 1, maka sebaiknya membeli truk ukuran yang kecil. Peristiwa kedua sebaiknya membeli truk ukuran sedang, peristiwa ketiga sebaiknya membeli ukuran besar, dan keempat juga membeli ukuran yang besar. Kenapa? Di sini nilainya 0, artinya tidak ada kesempatan yang hilang. Sedangkan jika perusahaan kategori penjualannya berada di kategori 1, namun perusahaan kekeh untuk membeli truk yang ukuran besar, maka di sini perusahaan akan kehilangan kesempatan atau rugi ya sebesar 80 juta. Jadi sebaiknya pilih yang nilainya 0. Jadi kalau misalnya kalian nanti ujian atau ada tugas atau ada soal-soal yang riset operasional yang modelnya seperti ini, saya sarankan kalian mengerjakannya sesuai kaidah teorinya, yaitu dengan menghitung tabel opportunity loss-nya. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan, kalian pilih nilai yang paling besar di masing-masing kolom peristiwa, lalu dikurangi dengan nilai payoff di masing-masing peristiwa. Lalu kemudian cari yang nilai
opportunity loss-nya sama dengan 0. Paham ya? Kalau kurang paham bisa kalian komentar di grup atau di LMS. Oke, lanjut. Saya hapus dulu. Kalian selain pakai tabel opportunity loss, kalian bisa menghitung atau bisa menganalisis teori keputusan ini dengan menggunakan pohon keputusan. Di pohon keputusan ini merupakan metode lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan. Ini bermanfaat dalam menyelesaikan masalah keputusan jika proses keputusan melibatkan serangkaian keputusan yang berkaitan dengan peristiwa. Jadi ada dua simbol, yaitu titik keputusan dan titik peristiwa. Titik keputusan menggambarkan alternatif keputusan, titik peristiwa menunjukkan berbagai macam peristiwa yang mungkin terjadi setelah keputusan dibuat. Jadi pohon keputusannya tadi ada dua titik ya. Titik keputusan dan titik peristiwa. Tadi kan alternatif keputusannya ada 3. Jadi kita buat aja cabangnya ada 3. Ada truk kecil, truk sedang, dan truk besar. Nah, di masing-masing truk kecil, truk sedang, truk besar, kan ada 4 peristiwa ya. Kita buat cabang lagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Ya. Lalu kita masukkan truk kecilnya tadi peristiwanya payoff di masing-masing peristiwa 40, 20, 30, 50, lalu 30, 50, 24, 40, lalu min 40, min 10, 60, 80. Intinya seperti ini. Mudah-mudahan jelas. Ya. Nah, setelah itu kita hitung dengan cara lihat sisi peristiwa yang pertama. Peristiwa pertama tadi kan ada payoff-nya 40 sama 30 dan min 40. Caranya sama dengan yang tabel opportunity loss. Jadi kita pilih nilai payoff yang paling besar di masing-masing peristiwa. Peristiwa 1 kan paling besar 40. Jadi kita kurangi aja. 40 dengan kurangi 40 kan hasilnya 0. Kita tulis 0. Kemudian 40 kurangi 30 hasilnya 10. Kemudian 40 min 40 hasilnya 80. Lanjut, peristiwa kedua, berarti kita lihat cabang yang kedua ya, dari masing-masing alternatif keputusan. Antara 20, 50, min 10, yang paling besar kan 50. Jadi, 50 kurangi 20, 30. 50 kurangi 50, 0. 50 min 10, jadi 60. Kemudian yang ketiga, yang paling besar, antara 30, 24 dengan 60, yang paling besar 60, jadi 60 min 30, itu 30, 36, dan 0 langsung aja ya. Saya rasa mungkin kalian paham lanjutnya. Nah, ini sudah kita jawab. Mudah-mudahan kelihatan. Tunggu ya, saya seperti ini. Ini mudah-mudahan mirror ya, nggak terbalik seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih aja masing-masing cabang ini, cabang yang pertama, yang nilainya 0 yang mana? Yang 40.
Jadi kesimpulannya jika perusahaan itu yakin penjualan berada di kategori 1 ya, karena di cabang, yang pertama ya, peristiwa ke-1, maka sebaiknya perusahaan itu membeli truk ukuran kecil, sehingga kita tarik kesimpulannya di sini adalah membeli truk kecil. Seperti itu. Nah, tapi jika perusahaan yakin penjualan berada di kategori 3, berarti kita lihat cabang yang ketiga, masing-masing alternatif keputusan ya, mana nilainya yang 0, yang ini ya. Maka sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran besar. Di sini kita ganti titik keputusannya menjadi truk ukuran besar, dan seterusnya seperti itu. Jadi ya, kalau kalian sudah paham bagaimana cara menghitung tabel opportunity loss dan pohon keputusannya, saya harapkan kalian juga bisa menyimpulkannya. Karena apa? Banyak orang yang pandai menghitung-hitungnya tetapi tidak tahu apa sih sebenarnya hasil keputusannya, tidak bisa menyimpulkan. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk teori keputusan yang sifatnya deterministik, itu yang langkah pertama adalah perusahaan harus bisa membuat alternatif keputusan dan membuat peristiwa. Ya, setelah itu membuat payoff-nya, menghitung payoff. Setelah payoff-nya sudah didapatkan, maka selanjutnya bisa menghitung tabel opportunity loss. Tabel opportunity loss ini didapatkan dari nilai payoff paling besar di masing-masing peristiwa itu dikurangi dengan nilai payoff di masing-masing peristiwa tersebut. Kemudian pilih yang nilainya 0, artinya tidak ada kesempatan yang hilang. Kemudian atau tidak rugi ya. Kemudian jika kalian membuat mohon maaf, jika kalian menghitung dengan pohon keputusan, maka langkah awalnya yaitu kalian membuat titik keputusannya, kemudian membuat cabang lagi titik alternatif keputusan, kemudian membuat cabang lagi titik peristiwanya. Nah, karena bercabang-cabang itulah dinamakan sebagai pohon keputusan. Caranya hampir sama, ya cabang pertama dari peristiwa itu dicari mana yang paling besar nilainya, kemudian kalian kurangi dengan nilai payoff di cabang tersebut. Dan seterusnya sampai cabang yang terakhir. Setelah itu kalian buat kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Coba saya share lagi. Kesimpulannya ini tadi, jika perusahaan yakin penjualan berada di kategori 1, maka sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran kecil. Jika penjualan berada di kategori 2, sebaiknya perusahaan membeli truk ukuran sedang. Kemudian jika perusahaan yakin penjualan berada di kategori 3, maka sebaiknya membeli truk ukuran besar, dan jika berada di kategori 4, membeli truk ukuran besar. Nah, materinya cukup sampai sini dulu ya. Untuk minggu berikutnya kita akan belajar tentang teori keputusan yang sifatnya stokastik atau tidak bisa diprediksi secara pasti. Saya rasa cukup, kalian bisa bertanya langsung di grup apabila ada yang belum paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.